Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi teman-teman Kulik Kasus, hari ini kita mau bahas yang masih dinilai jadi pekerjaan rumah ya untuk pemerintah Kota Depok sendiri, khususnya seperti infrastruktur nih. Jadi ada beberapa drainase, bahkan jalan rusak atau longsor juga yang harus segera dibenahin ya Bang ya Kak. Banyak. Jadi kan ini kan langsung impact-nya nih sama masyarakat, sama warga sekitar yang merasakan gitu. Jadi terbaru ini salah satunya nih ada di daerah Depok Jaya ya, tepat di depan Taman Secawan, Kelurahan Depok Jaya Pancoran Mas. Ini ada longsor gitu guys. Longsornya tuh perkiraan ya panjangnya 50 meter. Terus alhamdulillah nih setelah akun sosmed Instagram Radar Depok udah bantu publish juga beberapa terus kali ya sebenarnya udah beberapa kali. Iya, sebelumnya juga si longsor ini. Nah, alhamdulillahnya pas beberapa hari yang lalu, belum lama sih, sekitar 2-3 hari yang laluan tuh Pak Wali langsung ngerespon. Terus alhasil seperti ini guys informasinya. Jadi si longsor ini udah masuk perencanaan SKBTT di tahun ini dan alhamdulillahnya itu kan jadi kita udah tahu ya nanti rencananya si longsor ini mau ditindaklanjutinya seperti apa ya. Terus selanjutnya nih pada akhir bulan, ini udah masuk bulan Juni ya. Jadi pertengahan Juni ini nih kemungkinan kata Pak Walinya sendiri, Pak Supian Suri, sudah bisa di tahap perencanaan dan mudah-mudahan pertengahan bulan ini sudah bisa dilaksanakan. Terus dukung dan maksudnya pantau juga teman-teman gimana. Ya itu Pak Wali langsung komen ya di Instagram kita ya setelah berarti kan postingan langsung, itu. Dapat perhatian langsung dari Pak Wali. Gak cuman dibiarin gitu aja guys gitu. Kalau di wilayah yang lain juga masih banyak sih. Ini kan juga jadi harus perhatian sama PUPR-nya juga harus total ya. Apalagi musim-musim hujan ya tentunya tuh musim-musim hujan tuh ya wilayah-wilayah banjir tuh yang terdampak banjir tuh kan cukup banyak ya. Masalahnya apa sih ujung-ujungnya ya kan? Balik lagi drainase yang tidak benar gitu kan. Terus memang serapan airnya itu biopori lah kurang gitu kan. Jadi ya itulah. Ini yang tergolong pekerjaannya si PUPR ya maksudnya. Kan beda, ada yang di kelurahan ya kan. Ya ujung-ujungnya tetap PUPR ya masuknya. Kalau berarti tugas PUPR di saat ini cukup berat juga ya. Iya, apalagi kepala dinasnya kan baru nih. Ini sebuah tantangan baru juga ya. Tantangan baru untuk kepala dinasnya menyelesaikan yang masalah sama pekerjaan rumah gitu. Dia dilantik per berapa? 25 Mei ya? Ya baru kemarin kan? Baru kemarin. Sebelumnya dia PLT. Nah itu semoga kepala dinas yang baru sih bisa menyesuaikan ya dengan Pak Wali, dengan bisa respon cepat juga. Soalnya yang gua alamin ya, kita sebagai media juga menurut kita yang sekarang ini agak kurang responsif. Kurang banget. Kita, apalagi ke media ya. Ke kita tuh kita susah menggali informasi. Ya, susah dikonfirmasi gitu kan. Ya mungkin dibilang sibuk, yang kemarin juga kayaknya sibuk juga, tapi kayaknya emang semua apapun dinas itu tuh sibuk nggak sih, sesuai tupoksinya masing-masing juga. Iya, makanya kan harus terbuka dengan media untuk apa yang dikerjakan mau berstatement tuh juga. Jadi ketahuan gitu. Informasinya jelas gitu. Informasinya tuh jelas, apa yang dikerjakannya seperti apa, progresnya seperti dan apa, ini juga apa yang kita tanya kan. Gak bisa dianggap sepele juga ya kan. Karena kan setiap tahunnya si PUPR sendiri ini sudah ada anggarannya masing-masing ya. Nah, itu dia anggarannya nggak kecil tahun ini berapa? Total ya kan, anggarannya tuh nggak kecil dinas PUPR ini berapa? Besarannya berapa nih Bang? Dari total anggaran 4 triliun PUPR ini tahun ini dapat 593 miliar. Nah, dari situ kan kita bisa lihat ya, ini masih kenapa entah itu pengawasannya yang lemah atau
pengerjaannya nih harus ada yang ya udah cepet kayak didorong penuh gitu ya. Karena nggak bisa main-main juga. Nah, ada nih di kasus bukan kasus ya. Jadi memang peristiwa ini gitu. Ya namanya longsor, siapa sih yang mau ya kan? Yeah. Peristiwa yang seperti itu. Ada longsor yang terjadi di masuknya Abadi Jaya. Oke. Jalan apa dulu? Jalan Sambas. Itu udah dari Juni apa Juli 2025. Itu longsor. Pas banget. Pokoknya jalan Sambas itu deh, pas banget turunan sebelah kiri kita. Kalau kita dari arah SMP 3 tuh lewatin jalan Sambas tuh. Itu longsor dari 2025 Juni apa Juli lah gitu. Berarti tahun lalu ya, kisaran Udah genap setahun loh. Ya udah setahun udah lah. setahun ya sekarang ya, udah masuk bulannya ya. Ya, sampai sekarang belum dikerjakan. Longsor di pinggir jalan loh itu. Iya. Belum dikerjakan. Berarti udah berkali-kali dong untuk warga ini pengenangannya gimana? Jadi pertanyaan juga kan. Iya, nah warga juga ya mempertanyakan lah, minta tolong karena kan jadinya mempersempit jalan dong jadinya kan. Terus sampai saat ini hanya ditutup terpal. Parah banget ya. Makanya itu kan wow. Kalau waktu itu sebelumnya itu gue sempat konfirmasi nanya kenapa belum dikerjakan, itu gue konfirmasi bulan Agustus karena kan emang awal kejadian gue beritain, terus updatingnya ya, update RW di situ minta tolong lagi lah karena belum ada pengerjaan, hanya cuma ditutup terpal sama dipasangin cerucuk dari bambu. Terus kok ini didiemin aja, nggak ada. Justru malah bahaya nggak sih kalau ditutup kayak gitu, jadi bumerang sendiri gitu. Kalau orang yang kan nggak fokus ya kadang di jalan ya, gitu ya, takutnya tiba-tiba jeblos atau makin aja tuh. Ya, itu dia makanya makin takutnya kan makin meluas ya. Iya. Itu terus kalau kata pada waktu itu 2025 Agustus gue konfirmasi, memang dibilangnya dana BTT-nya habis tahun kemarin itu. Makanya kemungkinan kita ajukan lagi pada waktu itu untuk tahun ini. Cuman belum ada update lagi sih memang gue. Cuman melihat kondisinya kemarinan itu, gue juga kondisinya masih seperti itu aja gitu, nggak ada perubahan gitu. Berarti yang gue baca kalau kasus seperti itu kayaknya emang nggak jadi prioritas mungkin ya. Itu dia. Padahal kan itu jalan raya juga ya, kayak gitu. Ya kayak misalnya di Secawan, ya mungkin itu karena di pinggir jalan utama kali ya, jadi diprioritasin. Oh, gue tahu kenapa yang diprioritasin sekarang ke Jalan Sawangan. Jalan Negram. Ya, pokoknya jalan raya Sawangan situ lah untuk itu kan dia memakan ini biaya kan cukup besar itu. Cukup besar. Jadi yang mungkin ya, jadi yang kayak gitu-gitu mungkin jadi ya udahlah nanti masih bisa yang lain mungkin atau yang gimana. Diduluin. Diduluinnya mungkin ke Sawangan dulu. Jadi yang kayak gitu-gitu ya udahlah masih bisa kok gitu. Yang penting masih bisa dilewatin mungkin gitu gak sih? Ya seharusnya sih nggak bisa kayak gitu ya. Kasihan masyarakat juga. Kemarin juga di wilayah Cipayung. Cipayung Jaya. Kalau orang-orang sana bilangnya deket Pospol jembatannya, jembatan deket Pospol tuh situ. Itu udah parah banget. Yang tadinya bisa dilewatin mobil karena rusak jembatannya, udah nggak bisa dilewatin mobil lagi. Itu longsor berarti ya? Bukan, jadi emang rusak di jembatannya. Struktur jembatannya jadi akses jalannya tertutup. Struktur jembatannya udah ini nggak bisa. Kalaupun mobil lewat udah bahaya banget lah. Nggak bisa lah, memang nggak bisa, udah tergerus kali karena itu di bawahnya tuh kali apa gitu namanya, gue lupa. Itu juga cukup lama ya, bulan apa ya kemarin itu tuh Januari atau Februari gitu. Sampai sekarang belum ada tindak lanjutnya. Memang waktu itu sudah coba gue update, memang dibilangnya udah disurvei, udah dihapa kemarin. Nah kemarin ini belum lama, berapa hari, seminggu yang lalu lah, gue coba konfirmasi, coba tanya lurah ya kan, update-nya seperti apa sih. Kalau kata lurah, hasilnya gimana? Insya Allah nanti untuk jembatan itu di Agustus. Sekarang ini udah mulai lelang katanya sih gitu. Ya mungkin sedikit-sedikit ya memang benar-benar
dibutuhkan warga kayak itu kan jembatan benar-benar memang apa banget ya, dibutuhin banget ya, karena itu perbatasan antara Depok sama Bogor kabupaten. Jadi mungkin itu cukup diduluin juga ya, gitu sih. Oh, ini dekat pos-pos Citayam mah. Iya, tahu kan lo. Oke, jadi hal yang sama terjadi juga nih, masih ya sebenarnya tuh di beberapa wilayah masih banyak sih kalau drainase yang bahkan genangan gitu yang ya kan awal mulanya kan dari drainase yang nggak optimal kan. Nah iya benar. Nah di RW gue juga, di RW kita RW 10. karena kita satu RW ini ngomong gue sama Kiki. Tangga guys. RW Mekarjaya Itu ya. yang belum lama ini dikerjain nih kalau nggak salah. Bukan dikerjain, kemarin itu memang mereka warga ya, warga inisiatif untuk ngebersihin. Karena aliran air di drainasenya itu nggak jalan. Itu jalan apa Kak? Oh jalan apa? Maksudnya di Anjasmara ya? Anjasmara. Pokoknya dari Anjasmara, Serimpi ya kalau nggak salah ya. Itu kan banyak drainase air got lah, kalau kita bilangnya kan got ya. Iya. Di dalam situ, pokoknya di dalam gang kita itu tuh pada nggak jalan airnya. Ternyata setelah ditelusuri, kalau kata Pak RW-nya sih ya, dibilang drainasenya ini nggak pada terkoneksi. Jadi airnya itu yang ngendep di situ. Iya. Jadi ketika hujan, yang nguap di situ ya. Jadi basah lagi. Apalagi di Jalan Raya Anjasmaranya itu Serimpi ya. Apa sih Jalan Raya Serimpi yang gedenya itu? Itu selalu basah. Serimpi mau ke proklamasi ya? Proklamasi yang mana ya? Enggak, Jalan Raya Serimpinya. Pokoknya itu dah Serimpi. Apa nama jalannya? Ini katanya tetanggaan. Iya Pakarena, arah ke Pakarena. Benar. Anjasmara. Ya Anjasmara situ, pokoknya situ tuh kalau hujan aja tuh airnya pasti ngegenang. Dan itu bisa surutnya berhari-hari gitu. Okay. Apa nih Kiki yang diketawakan? Coba Kiki, apa nih? Kiki mungkin di wilayahnya ada apa? Ya kan ini kan juga jadi bukti kan, gara-gara keluhan si warga sendiri yang pertama melalui lintasi, terus ketua RT juga udah pada bingung gitu, ditanya-tanya warga, Pak ini gimana solusinya nih. Salah satunya juga seperti genangan air yang ya mungkin kalau orang yang biasa motong jalan nih kan nggak mau kena macet, misalnya lewat Mampang ya di Sawangan tuh bisa lewat belakang yang mau ke arah Jalan Raya Keadilan. Rawadenok tuh mau ke arah Kelurahan Rangkapan Jaya Baru. Nah di situ tuh emang perbatasan juga sih yang pokoknya kalau sana Rawadenok, yang ke sini tuh Cipayung. Iya Jalan Raya Keadilan namanya itu. Nah di situ ada beberapa kan emang banyak saluran air tuh, terus di situ juga banyak. Itu kali nggak sih? Anak kali nggak sih? Gede sih kalau ngomong drainase kecil tapi dia gede. Kalau ngomong kali tapi dia kecil. Ya anak kali itu. Iya berarti anak kali aja nyebutnya. Yang arah ke ujungnya ke Jembatan Serong kan? Iya. Terus ya emang di situ dinilai sama warga udah lama banget tuh. Terus menerus menimbulkan genangan air, dan nggak cuman kayak cuman genangan gitu, gemericik gitu. Air ya itu salurannya itu sama jalanan sama tingginya. Iya. Iya kan? Itulah. Jadi mau bilang banjir tapi genangan, tapi ya udah kita nyebutnya genangan deh. Genangan deh. Kayaknya ada genangan tawar nih. Warga bilangnya genangan. Terus di sini tuh terjadi karena sumbatan ya. Yang pertama jadi faktor utamanya itu sih sumbatan pada drainase yang di sekitar situ tuh kan lumayan panjang banget. Terus jadinya ini dinilai jadi kendala sih sama masyarakat nih, sangat mendorong banget Pemkot Depok buat ngembaliin fungsi saluran air yang sebelumnya tuh nggak kayak gini gitu. Harus entah itu dikeruk atau apa, pokoknya pengen banget nih di. Nah ngomong-ngomong soal saluran air yang mampet nih. Belum lama kemarin ini juga di Sukma Jaya, bukan Sukma Jayanya sih, lebih ke Abadi Jayanya ya, di dekat Pasar Musi. Pasar Musi kemarin itu gue sempet ngobrol sama lurahnya, yang sekarang lurahnya baru aja pensiun ya. Oke. Pak siapa? Kalau Pak Sodik. Iya. Iya, baru aja pensiun dia.
itu gue ngobrol sama lurahnya karena kan emang dikeluhkan warga ya di RW berapa 3 RW lah pokoknya RW 29, RW 3 sama 13 sama RW berapa lagi tuh kemarin gue lupa deh tuh pokoknya deket-deket sama Pasar Musi situ. Iya, sekitaran Pasar Musi. Itu kalau hujan udah pasti banjir. Bukan banjir ya, jatuhnya ya genangan ya, tapi tinggi lumayan, sebetis. Oh itu kan banjir sih, itu bukan genangan lagi. Tapi surutnya cepet. Kalau banjir itu kan lama surutnya, dibilangnya gitu. Jadi kalau kalau hujan udah pasti banjir. Banjirnya udah lumayan. Sorry. Jangan sedih. Udah lowbat baterainya. Jadi saking cintanya sama kota Depok. Ya, terus kalau kata Pak Sodik itu saluran drainasenya itu sebenarnya udah dibikin bagus. Udah sama PUPR tuh udah dibesarin lah salurannya. Berapa senti? Pokoknya gede lah, lumayan lah, gede gitu kan. Iya. Tapi memang jadi dari yang gede masuk ke gang itu kecil-kecil. Jadi nggak gimana ya? Timpang gitu loh. Ukurannya nggak sama jadinya. Ya karena kan masuk ke gang kecil. Nah terus harusnya yang saluran dari yang gede ini lewatin yang kecil dulu. Ya kan jadinya kan dari yang volume berarti besar, otomatis kecil di gitu situ kan? Units yang tadinya gede dipasang kecil dong, semakin kecilnya karena jalan. Masuk ke gang. Iya mengikuti ya. Mengikuti volume ruas. Nah terus di bawahnya yang gede-gede itu memang sengaja waktu dipasang itu tuh dipasangin kayak jaring-jaring buat penyanggah sampahnya katanya. Nah tapi beriring jalannya waktu namanya pasar ya, kan pedagang makin banyak ditutupnya sengaja sama tukang yang jualan-jualan itu. Dia nggak tahu lah jadi gimana. mandek dong. Itulah yang bikin mampet, yang bikin airnya nggak jalan. Jadi karena sampah yang di dalam itu ketahan ya, maksudnya kan memang ketahan biar nggak bawa sampah lah ya gitu. Ternyata malah ditutup. Ya itu kan bandel-bandel dari itunya juga ya. Jadi ya perlu ditindak lah ya untuk kayak gitu, untuk lebih lebih ikutin peraturan lah. Jangan kayak gitu, jangan di atas saluran karena nggak ada tempat malah ditempatin buat dagang gitu kan. Akhirnya tapi kemarin sampai camat Christine juga datang ya, udah dikerjain sih, dikeruk lah itu sih sedimen-sedimennya. Itu pakai alat itu atau apa? Pakai alat gitu. Diminta bukan warga sih, maksudnya diminta untuk dibersihin ya karena setiap hujan pasti banjir. Pasti banjir itu gitu sih. Jadi ya kesadaran warga juga gitu-gitunya. Dan gue juga misalnya udah beberapa kali menemukan kadang-kadang pembangunan drainase ini ada yang asal-asalan juga. Nah, benar. Kadang-kadang yang gue lihat tuh dari jalanan sama pembangunan drainase tuh drainasenya lebih tinggi. Nah itu menurut gue apa ya? Kayak plenger banget ya. Plenger bisa sih lo gitu. Balance maksud gitu loh. Logikanya aja kan air kan rendah ya. Gimana air mau masuk gitu ya. Karena ada beberapa kali. Nah itu tuh maksudnya Pemkot Depok juga harus ada pengawasan yang itu. Dan jangan salah pilih para konstruktornya. Itulah ya, begitulah. Kontraktor ngantuk mas. Gue diparkirin mulu. Suruh maju. Ya, nah itu juga gue temuin di wilayah nih, ngomong-ngomong soal itu ya. Jadi tapi lebih kayak kalau kemarin itu di Cipayung Jaya, Cipayung lagi ini tempatnya, Cipayung di depan Kotrunada. Ya, itu sempat. Itu kan sebelumnya sempat ada info kalau dibilangnya mangkrak ya. Dinilai mangkrak ya guys. Mangkrak ya. Gue juga kurang tahu lah seperti apanya. Depan Kotrunada tuh kelurahan Bojong Pondok Terong ya? Iya, tapi masuknya Cipayung Jaya deh masalah kelurahannya itu. Tapi
depan ya persis lah depan kelurahan itu udah belum lama lah dibangun saluran drainasenya. Pas gue lihat, gue tanya lah ya kan, gue iseng-iseng sama yang ngerti, orang yang ngerti, tapi bukan dari pihak kontraktornya atau dari apanya, pokoknya adalah gitu kan orang yang ngerti. Terus ya coba aja liatin tuh mbak, katanya gitu kan. Ini lagi gosip nih ceritanya ya kan. Julid. Coba aja mbak tuh liatin tuh, masanya patah-patah, ngerti gak sih lo patah-patah drainase patah-patah. Tapi itu drainase itu kalau katanya dia kan pernah yang ngerti lah yang soal kayak gitu kan. Drainase itu diambil tanah yang paling rendah yang di mana ya itu disatuin semuanya, jangan sampai ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang tinggi, ada yang rendah kayak gitu kan. Terus sambungannya apa sih? Lo ngetawain apa gitu loh? Gue lagi ngomong ini, astagfirullah. Oke. Ya sambungannya juga nggak benar. Berarti kan ini pengawasannya dong, ya kan? Apalagi di situ kan kawasan yang anak-anak sekolah SD ya. Nah, pada keluar tuh. Jadinya pas waktu salah satu ya misalnya warga yang lewat atau narasumber yang ada di situ gitu kayak ngomong, ini kok nggak ada dikerjain, jadinya kan mangkrak sudah gitu gede banget gitu. ya emang gede. Luasnya lumayan. Jadinya bisa kita bilang juga mengancam keselamatan si anak murid tersebut ya kan. Ya itu pada waktu itu kasusnya pada pas mangkrak kali ya. Iya. Kemarin kan gue belum lama. Nah ini kabar terbarunya berarti udah. Gimana udah tuh? dikerjain Udah ya dikerjain. Cuman ya itu kalau kata orang yang ngerti itu liatin aja tuh mbak itunya, masa patah-patah, asal-asalan gitu, guys. Iya, asal-asalan udah gitu unitnya yang udah pecah tetap dimasukin diiniin. Terus harusnya pemasangan unit itu di bawahnya dari lubangnya itu di bawahnya harus pakai pasir berapa senti. Ini teknisnya ya. Berapa senti pakein pasir baru ditaruh unit gitu kan. Terus pinggir-pinggirannya unit itu dimasukin tanah lagi atau pasir. Iya. Itu teknisnya. Pada kenyataannya nggak seperti itu. Yang gue temuin ya. Nah itu. Cuman gue nggak iseng sih orangnya. Ya, gimana dong? Gue juga setuju sama yang tadi Bang Dika singgung ya mengenai Pemkot Depok nih dalam pemilihan kontraktor. Ya. Ngeri ya. Di beberapa pembangunan kantor kelurahan ya banyak molor itu gara-gara kontraktor tersebut. Itu kan proyek PUPR juga kan. Iya. Ya. Terus ada yang baru 20% tiba-tiba kayak nih diem aja nih nggak ada progres lagi, selanjutnya gimana, kayak waktu itu di kelurahan Serua tiba-tiba baru 20% terus baru di tahap pengecoran di lantai 2, itu selanjutnya tuh sampai beberapa minggu tuh nggak ada updating lagi. Jadi ya ini sangat menjadi concern juga sih kalau untuk pemilihan si kontraktor sendiri. Jangan apa ya kayak mentang-mentang udah ada nih terus langsung ngedeal atau apa gitu. Itu ada yang bisik-bisik. Ntar ada main bisik-bisik tetangga guys. Bisik-bisik tetangga. Ya udah deh. Nah, ada lagi dari Bang Dika yang harus jadi PR-nya di PUPR ya. Maksudnya jangan sampai hanya membangun aja gitu. Tapi kan untuk mendapatkan ini kan butuh apa ya? Menunggu anggaran yang pasti giliran udah dibangun tuh nggak maksimal kan? Nah itu dia, harus gunakan anggaran semaksimal mungkin. Iya jadinya kan sayang ya kalau misal gara-gara mangkrak kayak gini nih terus jadinya alokasi yang kantor sementaranya kan juga jadi ngebuang biaya ke situ kan, yang nyari tempat lagi terus jadi ngebayar lagi yang tadinya cuman misalnya berapa bulan terus ditambah nih. Iya, extend jadinya. Iya, itu sangat sayang banget sih menurut kita, apalagi rupiah sekarang lagi melemah banget guys, parah. Semoga dengan kepala dinas yang baru ini bisa menyelesaikan semua ya. Ya, jadi lebih
baik lagi kerjanya gitu loh. Jangan hanya ya maksudnya Jangan pemantauannya Jangan hanya juga selesai gitu doang loh. dah pokoknya. Iya, Jangan cuma jangan diselesain. hanya selesai doang, terus Dikerjain pemantauannya harus doang. benar-benar apa yang dikerjakan Iya. tuh Jadinya harus kita nggak sesuai lah. Jangan well sampai developed juga. iya, nggak maksimal jangan sampai ada gitu. pihak-pihak oknum-oknum yang maunya menguntungkan dirinya sendiri. Itu udah banyak. Cuman kita nggak iseng. Ya semoga aja ini videonya ditonton sama ya ASN Pemkot Depok, terus sounding ke PUPR. Ya sama. Ya benar. Pak Kadisnya ya. Tapi udah kenal belum? Belum. Sama belum? Belum juga. Gue aja baru tahu. Ya gue kurang update mungkin ya. Gue aja baru tahu pas dia jadi PLT Kadis. Iya. Iya, dia kayaknya ada di belakang layar aja. Oh gitu. Yes. Ya tapi kalau udah jadi kepala dinas bingung. Ya harus di ya depan nggak bisa dong, kayak ya gitu nggak bisa, lah. bener. Ya mudah-mudahan juga bisa kerja sama si Radar Depok gitu. Jangan Oke, lupa like, Makasih guys yang udah nonton. komen, Dan subscribe. Subscribe. Bye. Makasih.